Halo guys, berhubung video yang teror kosan Blok C itu di part 2 dan part 3-nya nggak rame, jadi saya ganti aja ke cerita horor pesantren. Oke, langsung aja ke ceritanya. Gua nggak pernah percaya kalau satu tempat bisa nempel ke orang. Sampai akhirnya, gua ngalamin sendiri gimana rasanya bawa sesuatu pulang tanpa sadar. Pesantren gua kalau siang biasa aja, bahkan bisa dibilang tenang dan enak. Tapi kalau malam, suasananya berubah total, apalagi di atas jam 12. Karena suara tinggal sedikit, lampu nggak semuanya nyala, dan beberapa bagian jadi gelap banget, termasuk area belakang yang jarang dilewatin santri. Di belakang itu, ada satu asrama lama yang dari awal gua masuk udah kosong. Bangunannya masih bagus, nggak rusak, tapi nggak pernah dipakai. Dan setiap kali ada yang nanya, jawabannya selalu singkat dan nutup pembicaraan. Seolah-olah semua orang sepakat untuk nggak bahas tempat itu terlalu jauh. Awalnya gue nggak peduli, sampai suatu malam gue lihat sesuatu yang nggak seharusnya ada di bangunan kosong itu. Malam itu gue kebangun karena panas, kipas mati dan kamar pengap. Jadi gue keluar ke teras buat cari udara lah. Dan di situ semuanya masih terasa normal sampai pandangan gue ke arah belakang dan gue ngelihat ada cahaya redup dari salah satu jendela asrama itu. Cahayanya kuning, redup, dan yang bikin gua berhenti adalah karena dia gerak pelan kayak ada orang yang lagi jalan di dalam sambil bawa lampu. Kadang berhenti, kadang lanjut lagi, tapi nggak pernah diem lama. Gua coba pikir logis, mungkin ada pengurus, tapi makin lama gua perhatiin, makin kerasa aneh. Karena nggak ada suara apapun yang nyertain. Gak ada langkah kaki, gak ada bayangan jelas, dan gak ada tanda kehidupan selain cahaya itu. Rasa penasaran gue akhirnya menang, dan beberapa hari kemudian gue ngajak temen gue buat ngecek langsung. Kita keluar jam 1 malam saat semua orang udah tidur dan suasana pesantren benar-benar sunyi. Dan pas kita jalan ke belakang, gue mulai ngerasa ada yang berbeda karena suara jangkrik hilang. Udara jadi lebih dingin, dan langkah kaki kita kedengeran terlalu jelas. Pas kita di depan asrama, suasananya gelap total, pintunya nggak dikunci, dan waktu kita buka, bunyi pintunya kayak gema di dalam ruangan yang kosong. Di dalam bau lembab, langsung kerasa gitu aja. Tapi anehnya, tempat itu nggak sepenuhnya berdebu. Kasur masih ada, barang masih tersusun, seolah-olah tempat itu ditinggal tapi nggak pernah benar-benar ditinggal. Kita jalan pelan-pelan, dan gak lama kita dengar suara langkah kaki dari lantai atas. Yang suaranya tuh pelan, berat, dan ritmenya stabil. Kayak ada orang yang lagi jalan tanpa buru-buru. Akhirnya kita langsung diem dan langkah itu berhenti, tepat di atas kita. Bikin suasana jadi berat banget. Sampai gue bikin ngerasa jantung gue deg-degan banget. Beberapa detik kemudian, dari arah tangga muncul cahaya, sama seperti yang gue lihat sebelumnya. Dan kali ini gue gak cuma lihat cahayanya doang. Gue lihat yang bawa, sosoknya tinggi, kurus, pakai baju panjang yang kotor dan kusam. Dan cara dia turun dari tangga itu gak normal. Karena dia berhenti setiap langkah, tubuhnya tuh kayak kaku tapi dipaksa gerak. Di tengah tangga, dia berhenti dan pelan-pelan angkat kepala ke arah kita. Di situ gue sadar, mukanya nggak jelas. Bukan karena gelap, tapi karena kayak nggak punya bentuk yang lengkap. Tapi anehnya gue ngerasa dia lagi ngeliat ke gue. Lampu di tangannya mulai goyang lebih kuat, dan tiba-tiba dia jalan cepat turun tangga. Di situ gue sama teman gue langsung kabur. Kita lari kabur, dan selama kita lari, gue dengar suara langkah itu ngejar cepat, berat, dan jaraknya makin dekat. Sampai gue ngerasa kalau gue jatuh sedikit aja, gue bakal ketangkep.
Kita baru berhenti pas sudah masuk area asrama utama, dan anehnya suara itu langsung hilang. Gua kira udah selesai, ternyata baru dimulai. Malam itu gua nggak bisa tidur sama sekali. Setiap gua mau merem, bayangan sosok di tangga itu muncul lagi. Dan beberapa waktu kemudian, gua dengar suara dari luar kamar. Langkah kaki pelan mendekat dan berhenti tepat di depan pintu. Di situ gue langsung sadar satu hal. Langkah itu sama persis kayak yang di asrama belakang. Gue langsung kaku, dan sebelum gue sempat mikir panjang, gue ngedengar suara gesekan pintu pelan dan kayak ada sesuatu yang nyentuh dari luar. Dan akhirnya pegangan pintu itu gerak. Geraknya sih pelan, kayak ada yang nyoba buka dari luar. Gue langsung duduk di kasur, tapi gue nggak berani bersuara. Pegangan pintu itu berhenti, terus pelan-pelan berputar sedikit, kayak ada yang nyoba buka tapi nggak kuat. Dan seterusnya ada suara ketukan. Suara ketukannya pelan, tapi 3 kali ketukan. Dan di situ gue ngerasa sesuatu itu tahu gue ada di dalam. Gue pikir itu bakal berhenti di situ. Beberapa menit kemudian, dari jendela kamar gue yang sedikit kebuka, tirainya bergerak pelan, padahal nggak ada angin sama sekali. Dan gue lihat bayangan lewat di luar jendela. Bayangan itu tinggi dan berhenti tepat di samping jendela. Gue nggak berani nengok langsung, tapi dari sudut pandang mata gue bisa ngelihat ada sesuatu yang berdiri di luar. Dia diam, seolah-olah lagi nunggu. Gue akhirnya nutup mata, tapi suara itu nggak pernah berhenti. Langkah kaki pindah-pindah dari jendela ke pintu lagi, terus ke jendela lagi, kayak sesuatu itu muter di depan kamar gua. Dan setiap kali berhenti selalu di titik yang sama, pintu atau jendela, seolah dia nyari jalan masuk. Gua nggak tahu berapa lama itu berlangsung, tapi yang jelas gua nggak bisa tidur sama sekali malam itu. Dan sebelum suara itu benar-benar hilang, gua dengar satu hal terakhir, suara napas dekat banget, dan seolah-olah dari sisi dalam pintu. Besok harinya gue dipanggil pengurus. Dia langsung nanya tanpa basa-basi, "Kamu semalam ke belakang?" Gue nggak jawab, tapi dia langsung lanjut, "Kalau sudah dipanggil, jangan didatangi lagi." Gue di situ baru sadar satu hal yang bikin gue nggak bikin tenang. Dia gak bilang melihat, dia bilang panggil. Sejak malam itu, gue gak pernah ke asrama belakang lagi. Tapi terornya gak langsung berhenti gitu aja. Beberapa malam setelahnya, gue masih sering kebangun karena ngerasa ada yang berdiri di depan pintu, walaupun gak ada suara. Kadang, gue ngedengar langkah kaki di lorong, berhenti di depan kamar gue, lalu tiba-tiba hilang. Dan yang paling parah, sekali waktu gue kebangun dan lihat pintu kamar gue udah sedikit kebuka, padahal gue inget kalau pintu itu udah gue kunci. Sampai sekarang, yang paling bikin gue kepikiran bukan cuma sosok yang gue lihat di tangga, tapi satu hal yang gue sadari belakangan ini. Malam itu, sesuatu itu gak cuma di asrama belakang, dia ikut dan sempat nyoba masuk ke kamar gue. Oke guys, jadi ini di part 1 dan kita bakal lanjut di part 2. Masih ada cerita part 2-nya. Ini baru gangguan awal. Oke, kalau gue dulu di pesantren, alhamdulillah gak pernah dapet gangguan yang kayak gini. Walaupun gue juga pernah beberapa kali ngalamin gangguan yang kayak didatengin hantu atau jin yang mirip teman gue, padahal teman gue ada di lantai 3 lagi ngopi. Dan gue juga pernah dilempar garpu, untungnya nggak kena ke sini. Pas ini kiri ya, kalau dari kamera mungkin kelihatannya kanan, ini kiri sebenarnya. Pas dari sini, dan pas gue cek ke atas ternyata nggak ada orang di lantai 3 tuh. Gue juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Mungkin buat kalian yang punya cerita-cerita horor mau dibacain sama gue, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.